wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-harairu salahul baiti wal ima'u fasadul baiti. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harairu jam'u khurratin salahul baiti. Orang-orang merdeka itu adalah orang-orang yang mengatur rumah dengan baik. Wal ima'u fasadul baiti, sedangkan budak atau hamba sahaya akan merusak rumah tangga. Rawahu Dailami wa Sa'labi an Abi Hurairah. Wa qala al-Munawwiri annal ima'a mutabaddilatun wala khasyata lahunna ala urudihinna wala khaira lahunna biqamati nizamil baiti ghaliban. Ini masih cerita bab pernikahan. Ya, cuman kita ini sudah nikah semua, harusnya anak muda yang ngaji bab nikah ya. Ya. Ini bab nikah ini masalahnya ya. Enggak apa-apa, nanti diceritakan ke anaknya ya Pak Haji. Iya. Iya, diceritakan kepada yang belum nikah maksudnya, karena kita udah nikah semua. Ya, perjakanya tinggal Pak Sarul doang katanya. Bener apa enggak? Enggak tahu lah. Pak Sarul doang katanya. Ya, jadi kata Nabi begini, orang nikah itu kan zaman Nabi, ini cerita zaman Nabi. Ada orang merdeka, ada budak. Tapi budak bukan bahasa Sunda ya Pak, dia bukan. Budak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda nanti beda lagi budaknya ya. Ya, anak-anak. Ya. Lah ini zaman Nabi itu orang yang kalah perang kemudian dianggap budak. Karena dianggap budak boleh jadi komoditas alias boleh dijual belikan yang namanya budak itu. Lah kemudian ada orang merdeka, berarti orang yang tidak kalah perang ya, disebut orang merdeka. Cuman ketika kita cerita budak, tentu ketika Nabi haji terakhir, haji wada itu pidato di Arafah, dalam hadisnya itu bahwa Nabi bilang perbudakan sudah saya haramkan sejak sekarang sampai kiamat. Artinya zaman Nabi wafat sudah diharamkan perbudakan sampai kiamat, enggak boleh ada perbudakan lagi. Semua manusia adalah merdeka, tidak boleh jadi budak. Gitu kan? Cuman gitu, ada sebagian orang-orang Arab yang hadis itu belum dimansuh, gitu, belum dihapus. Artinya sekarang masih ada perbudakan di sebagian negara Arab. Jadi kalau di Indonesia ada TKW diperkosa di Arab Saudi, itu oleh orang Saudi yang belum mengakui dihapuskannya perbudakan gitu sebenarnya. Jadi bukan merekanya kejam, menganut paham yang tadi, perbudakannya belum dihapus gitu. Jadi ada TKW dari mana-mana terjadi semacam itu. Itu karena penganut paham masih ada perbudakan. Tapi kalau mengikuti hadis Nabi tadi, sebenarnya sudah diharamkan ada perbudakan. Lah kemudian apakah boleh dikiaskan atau disamakan di zaman sekarang untuk orang-orang yang statusnya semacam budak? Ya tentu tidak bisa. Ya, begini, budak berarti kan orang yang status sosialnya paling bawah.
Ya hidupnya selalu semrawut, tidak pernah menggunakan etika, ngomongnya bahasa hutan terus. Ya bahasa hutan, bukan Baduy Pak Haji, bahasa hutan. Anjing lu, babi lu, itu namanya bahasa hutan bukan ya. Orang yang omongannya, sikapnya selalu jelek terus, itu dulu masuk kategori budak gitu loh. Sekarang masih ada enggak orang yang sifatnya kayak budak gitu loh. Ya mungkin masih ada kali 1-2 mah ya. Lah itu orang nikah itu harus lihat dia itu statusnya zaman Nabi ya, statusnya merdeka apa budak gitu loh. Ya. Kenapa? Karena cari istri kata Nabi dianjurkan orang merdeka, jangan istrinya ngambil budak. Gitu. Ya karena budak itu tadi orang yang status sosialnya paling rendah karena ucapan, perilaku dan tingkah lakunya serba rendah. Itu ya kurang baik lah bahasa kita. Ya, jangankan yang itu, yang kadang-kadang orang ngerti juga karena lingkungannya orang rendah etikanya, ya biasanya ikut rendah. Ya, coba kita lihat kadang-kadang di daerah pinggiran-pinggiran, anak-anak kecil ngomongnya kan anjing, babi gitu tuh ya, masih kecil-kecil kan ya. Ya karena lingkungannya lingkungan etikanya rendah seperti itu gitu. Ya kan, ya kan. Lu anak kita aja lah seruman ke daerah yang begitu, seminggu insya Allah ngomongnya udah berubah. Anjing lu, babi lu lah, apalah gitu kan ya. Iya kan, iya bahasa yang, waduh kalau bahasa Sundanya udah pakai siak-siak gitu ya Pak ya. Ya anjing, siak segala macam tuh, waduh udah kemana-mana. Lah itu orang cari istri jangan cari orang yang status sosialnya serba hina, baik ucapan, perilaku maupun perbuatannya. Itu. Kenapa? Karena istri itu nanti menjadi pemimpin anak-anak. Kalau orang tuanya begitu mulutnya, kira-kira anaknya niru nggak Pak? Udah pasti niru gitu tuh. Makanya Al-Quran itu bahasanya indah, wa ankihul ayama minkum wassalihin. Jadi nikahkanlah orang-orang soleh dengan wanita-wanita yang solihah. Itu bahasa Qurannya. Karena kalau salah pilih bisa bahaya gitu. Jangankan yang itu, orang nikah itu kan disuruh kuf'u kata Nabi. Ya kuf'u itu sebanding ya Pak. Kuf'u itu sebanding. Walaupun tidak sama, tidak sebanding pasti sama kan ya, tapi sebanding. Ya selevel kata Abah ya. Ya tapi tidak mesti sama itunya ya, enggak itu. Jadi misalnya suaminya profesor, istrinya enggak tamat SD, selevel enggak? Iya kan? Jauh sekali. Itu enggak kuf'u dalam bahasa Islamnya. Bahasa Baduynya balance. Iya. Kata Abah balance ya. Itu bahasa Baduynya ya. Terus bahasa Inggrisnya apa kalau bahasa Baduynya balance ya. Lah itu. Tapi kalau misalnya suami S1 istrinya SMA masih agak selevel ya. Walaupun ini enggak jauh-jauh amat gitu ya. Ini kalau yang satu S1, yang satu nggak tamat SD kan repot ngomongnya. Nanti bahasanya nggak nyambung, ya kan? Suami bahasanya tinggi, istrinya nggak nyambung. Akhirnya salah paham terus, ribut terus. Ya. Itu gara-gara tidak kuf'u. Ya cuman gini. Tetap saja bahwa manusia itu laki dengan perempuan beda. Perempuan itu diciptakan dalam keadaan lebih lemah dibanding laki-laki. Otomatis di sana kalau perbedaan umur misalnya nggak ada masalah gitu kan Pak Haji, karena memang diciptakan beda. Kalau laki-laki umur 40 tahun nggak kena menopause, kena nggak ya? Nggak kena ya kan. Laki-laki umur 40 tahun nggak kena menopause ya. Tapi kalau perempuan umur 40 tahun menopause suruh ngelahirin udah susah. Itu kan Pak Haji ya. Makanya laki-laki dengan perempuan kalau kaitan dengan nikah tentu usia itu tidak dipermasalahkan. Cuman yang menarik kisah Rasulullah sendiri.
Rasulullah nikah umur 25 tahun, istrinya umur 40 tahun, gitu kan ya. Harusnya 40 tahun itu menopause gitu kan. Nyatanya Khadijah 40 tahun tidak menopause, gitu kan ya. Jadi bingung juga ya sejarahnya kalau begitu. Yang benar kedokterannya apa Khadijahnya yang salah? Ya, itu hanya umumnya kali ya Pak Haji ya. Umumnya. Lalu kan Khadijah orang kaya raya, seorang bos, kesehatannya dijaga. Ya 40 tahun masih cantik kali ya Pak Haji ya. Karena seorang kaya raya. Ya, sekarang juga selebritis umur 40 tahun kayaknya masih muda gitu kok. Karena uangnya banyak kan ya. Lah Khadijah juga orang kaya raya gitu. Poles terus. Dipoles terus kata Abah tuh. Ya dipoles terus gitu tuh. Lah disinilah kemudian ya ada orang yang kadang-kadang suaminya umur 50 tahun, istrinya umur 20 tahun. Gitu kan ya. Ya karena memang laki-laki nggak mengenal monopause tadi gitu. Ya, tapi kalau dibalik bisa repot kan ya. Nikah lama akhirnya nggak punya anak karena memang umurnya sudah di atas 40 tahun istrinya. Jadi kalau kufu di situ yang dimaksud tentu bukan itu ya. Tentu level tadi itu kaitan dengan status sosial. Kalau umur nyatanya juga beda kayak begitu. Ya karena wanita lebih lemah dibanding laki-laki. Lah di sini disuruh cari istri yang merdeka, bukan yang budak. Artinya kalau budaknya nggak ada, hindari istri yang memang serba buruk ucapan, perbuatan dan perilakunya. Sehingga di sini kata Nabi, kalau memang dinikah dia akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Ya, kenapa? Karena mereka di sini kata kitab ini la khairalahun nabi iqamatin nidzamil baiti ghaliban. Orang yang status sosialnya rendah biasanya tidak bisa ngatur rumah tangga dengan baik. Itu umumnya. Ya iya tadi itu ngatur anak aja supaya bahasanya bagus, bang dia tidak tahu yang bagus bagaimana. Ya taunya yang jelek-jelek, ya udah yang diajarkan jelek-jelek aja gitu tuh. Nah itu makanya di sini harus cari istri yang statusnya memang bukan budak atau sejenis budak, yaitu istri merdeka dan berakhlakul karimah yang sering disebut dengan salihah itu, ya kan? Ya karena salihah itu kalau kita lihat di Al-Quran apa sih salih atau salihah? Kan isinya cuman amanu wa amilus salihat, ya kan? Ya salih atau salihah itu standar Al-Qur'annya imannya bagus, amal perbuatannya bagus, amanu wa amilus salihat. Ya kan lah, perbuatannya bagus itu kemudian dimaknai dengan akhlak yang baik. Baik akhlak dengan Allah atau dengan sesama. Nah ini status, walaupun masih ada syarat yang lain, ya kan? Kata Nabi tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi itu karena 4 faktor yang akan dikejar. Ya kan? Li jamaliha, li diniha wa jamaliha wa nasabiha wa hasabiha. Ya, 1 karena agamanya dulu, agamanya bagus. Ya, kemudian yang kedua wa jamaliha karena kecantikannya. Ya kemudian wa hasabiha karena status sosialnya yang tinggi, ya kan? Ya, atau yang keempat linasabiha karena keturunannya baik-baik semua. Iya kata apa bibit bobot bebet. Bibit bobot bebet, bibitnya bagus karena keturunannya bagus. Lah bobot ini ya uangnya banyak, kedudukannya tinggi. Iya kan, punya istri anggota dewan pusat. Jadi Krisdayanti dong nantinya ya. Ya. Lah itu artinya apa? Kalau bisa 4 itu bisa dikejar. Keturunan baik, kedudukannya tinggi, ya kemudian tadi itu ya agamanya bagus, orangnya rupawan atau rupawati kali ya. Rupawati lah perempuan bukan rupawan. Kalau rupawan laki-laki katanya. Rupawati. Ya.
Ya artinya orangnya cantik, nasabnya bagus, status sosialnya tinggi, agamanya mantap. Cuman nyari 4 ini ketemu nggak kira-kira ya? Ya. Nyari 4 ini yang susah masalahnya. Ada orang nasabnya bagus, agamanya bagus, cantiknya kurang. Ya, selalu saja ada nilai minusnya gitu kan. Ya, tapi itulah, cuman kata Nabi ujung hadis itu fazfar bidzatiddin taribat syadaka. Pilih yang agamanya bagus, pasti kamu beruntung. Itu yang disebut ketika cantik duniawi nggak ketemu, maka cantik ukhrawi yang dikejar. Itu agama namanya. Yang orang sekarang nyebut inner beauty kan ya. Jadi cantik hatinya. Ya. Kalau cantik hatinya berarti akhlaknya baik gitu maksudnya. Ya karena kalau istrinya memang serba salah, orang dikasih istri cantik kadang-kadang malah curiga terus. Ya kan istrinya keluar jangan-jangan bingung sendiri. Ya kan ya. Kalau istrinya jelek mau keluar seharian juga aman-aman saja. Nggak merasa ada was-was, jangan diganggu orang, jangan ganggu orang. Ya orang jelek ini biarin aja gitu kan ya. Tapi kalau istrinya cantik keluar dikit lama dikit dicurigain nih. Dicemburuin. Emang serba salah di situ tuh ya. Jadi yang bagus istrinya cantik apa jelek bagus, jadi bingung di situ ya. Ya cantik yang akhlaknya bagus, imannya bagus ya. Tentu yang mengikuti aturan Islam. Ya gitu. Ya karena zaman sekarang itu ketika ekonomi terpuruk dengan corona segala macam, banyak orang yang menjual kecantikannya. Ya terjadilah yang disebut prostitusi online karena memang lagi online semua. Ya, sekolah online, kantor online sampai prostitusi online. Lalu itulah zaman berubah kan. Akhirnya ketika imannya tidak baik, Islamnya tidak baik, orang akhirnya jual kecantikannya gitu. Iya kan? Itu jadi masalah di sana. Makanya tadi benar kata Nabi, pilih yang agamanya bagus, yang agamanya kuat. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu man tasarra iltamisur rizqa bin nikahi. Ya berikutnya Nabi menyebutkan iltamisur rizqa bin nikahi. Carilah rizki bin nikahi dengan melalui pernikahan ay at-tazawuji fa innahu jalibun lil barakati hajarin lirizki idza saluhatin niyatu. Ya kata Nabi berikutnya, kalau orang rizkinya seret, kata Nabi malah disuruh nikah, karena dengan nikah nanti rizkinya jadi mudah, gitu kata Nabi. Tapi kadang-kadang akal dengan iman seperti ini sering bertentangan. Ya kan? Ya wanita mana sekarang kalau mau dilamar orang-orangnya pengangguran mau? Ayo. Ya kan, tapi kata Nabi iltamisur rizqa bin nikah. Itu carilah rizki dengan melewati nikah. Karena kalau kamu belum nikah, kerjanya males-males. Begitu punya istri harus semangat. Itu kan harusnya begitu itu. Ya tapi tadi inginnya ya memang serba salah. Sebenarnya nyari pasangan hidup itu ya kan, yang punya pekerjaan tetap atau yang tetap kerja. Bingung milihnya kan ya. Bagus-bagusan yang mana itu? Yang punya pekerjaan tetap atau yang tetap kerja? Ya. Bingung ya? Ya ada orang bekerja tetap, ada yang tetap kerja. Bingung ya? Milihnya bingung. Ya punya pekerjaan tetap, sudah PNS, namanya pekerjaan tetap aja ya. Atau kerja di KS dan lain-lain walaupun bukan PNS ya kan, pekerjaan tetap atau tetap kerja. Dua-duanya benar sebenarnya Pak Haji ya. Dua-duanya benar. Ya kan? Kalau tadi carilah rizki sebelum nikah, nggak punya rizki banyak, udah nikah rizki banyak, namanya tetap kerja. Artinya apa?
begitu dia nikah tetap kerja, walaupun bukan PNS, bukan pegawai tetap. Misalnya ya kayak sopir itu kan tetap kerja. Ya walaupun ya bukan pegawai negeri ya, tapi tetap kerja. Tukang becak juga tetap kerja, bertani juga tetap. Ini Pak Jainul tetap kerja. Iya, nganter gas tetap kerja ya. Jadi sama aja pekerjaan tetap atau tetap kerja. Ini maksudnya Rasul merangsang, jangan khawatir miskin kalau sudah punya istri gitu tuh. Ya cuma ya itu masalahnya. Karena apa? Ketika orang usaha sudah punya istri, ternyata dukungan istri, doa istri dan yang lain-lain itu bisa mendatangkan keberkahan tersendiri. Itu kalau istrinya tadi idza saluhatin niyah, kalau memang nikahnya niatnya baik. Emang ada nikah niatnya nggak baik? Ini di sini bahasanya asal niat nikahnya baik. Iya, itu kata Abah. Nyatanya ada orang nikah niatnya nggak baik, namanya kawin kontrak. Ya, namanya kawin kontrak. Jadi orang nikah, udah saya nikah sama kamu semalaman doang, besok cerai. Ya. Saya nikah sama kamu seminggu doang, nanti seminggu saya pulang kampung saya cerai. Ya. Namanya nikah mut'ah dalam Islam. Makanya dalam fikih nikah mut'ah itu haram. Gitu ya. Itu memang dulunya asalnya nikah mut'ah muncul itu ketika peperangan jaraknya jauh, pulang ketemu istrinya jauh. Asal awalnya gitu. Itu awal sejarahnya itu Pak Haji. Tapi kemudian dihapus oleh Rasul, tidak boleh ada kawin kontrak. Iya, itu tadi. Iya. Iya, atau orang Arab nikah di puncak itu kan kawin kontrak. Ya sama orang Cianjur dan sejenisnya itu. Ya orang-orang. Ya, dari situlah rame-rame di Jawa Barat itu begitu, gara-garanya banyak orang luar acak-acak. Ya, itu kebetulan pahamnya Syiah. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan kawin kontrak, Syiah memperbolehkan gitu kan ya. Ya, makanya orang itu kadang-kadang secara zahir memang kelihatannya ya kayaknya biasa-biasa saja. Sama ini ya dia pakai peci, saya pakai peci, dia pakai gamis, saya pakai gamis. Kelihatannya mau sama kan ya zahirnya, tapi nyatanya beda. Buktinya orang Syiah kayak tadi gitu loh. Ya kan? Lah kita mengharamkan ya, orang Syiah memperbolehkan nikah mut'ah itu. Sampai akhirnya terjadilah paham Syiah itu yang parah kan, diantaranya Ali dianggap Nabi. Itu yang parah ya kan ya. Jadi nabinya di samping Nabi Muhammad Nabi, Ali juga Nabi. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang berikutnya Syiah itu parahnya Quran kita nggak dianggap. Dia punya Quran sendiri, imamnya 12. Itu tuh. Berikutnya yang lebih parah lagi, orang Syiah itu semua muridnya halal, dianggap istrinya semua. Gitu. Jadi kalau ramai di Jawa Barat, Ustadz menghamili, ya itu kan Madani Boarding School itu kan, ya itu Syiah Pak. Ya kalau saya tahu dari dulu, cuma kan pemerintah, sama-sama Islam ini gitu, sama-sama pakai peci. Belum kan masalahnya di sana, bukan pecinya masalahnya. Jadi ngaji begini murid perempuan boleh semua gitu Pak. Gitu itu Pak. Itu Syiah Pak. Lah ini orang yang jarang memahami. Itu kan makanya belajar aliran Islam itu penting, ya kan? Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kalau Muhammadiyah sama NU sama benarnya wong, ya, Qur'annya sama hadisnya sama gitu kan ya. Tapi kalau kayak tadi terus gimana? Ayo. Iya kan, kayak Muhammadiyah versus NU itu kan Qur'annya sama, hadisnya sama, atau biarin aja itu sama benarnya itu kan. Tapi kalau kayak tadi kan ruwet kan ya. Makanya dia pakai paham tuqiyah, nutup diri. Tuqiyah itu nutup diri. Jadi strategi nutup diri awalnya yasinan,
tahlilan apa sajalah ikut. Nanti terakhir kalau temannya udah banyak baru ngelawan. Itu namanya tuqiyah. Ya. Itu jangan dikira tidak ada. Di Serang juga banyak, Pak, gitu tuh. Jadi bukan di Cianjur atau Jawa Barat aja, nyatanya di Banten juga banyak. Ya cuman ya tadi kita harus hati-hati. Itu. Karena Kementerian Agama kan tidak cerita itu. Asal dia bikin izin sesuai dengan prosedur ya ditandatangani. Dia sekolahnya banyak karena yang penting sesuai prosedur ditandatangani gitu kan ya. Itu ya, sampai dulu almarhum siapa yang orang Kanwil di Curug itu, Ustadz Mahfudin yang punya pesantren Ar-Rahman itu pernah kejebak Syiah di Serang, dibawa ke Jakarta, dianya ke pusat Syiah di Mampang, itu namanya Yayasan Fatimah Az-Zahra di Mampang. Tahu kan Mampang ya, Jakarta Selatan itu ada pusat Syiahnya, namanya Yayasan Fatimah Az-Zahra. Universitas Az-Zahra di sana juga ada. Itu Syiah ya. Itu se-Indonesia pusat besarnya di situ itu. Ya. Jadi ini rupanya orang sini dibawa ke sana, nggak ngerti kan itu. Sampai di sana begitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna ali rasulullah, kaget ya, wih Syiah berarti. Ya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna ali rasulullah. Wah, berarti Syiah. Dari situ dia berhenti dari anggota itu. Lalu bikin pesantren Ar-Rahman di Curug itu, Pak. Itu orang Kanwil aja kena gitu loh, Pak. Lu orang Kanwil kan? Kanwil Provinsi Banten kena, apalagi orang awam gitu loh. Ya kan Pak Jainul ya. Lah itu yang hati-hati harus di sana. Itu. Lah di sini ya paling tidak tadi Ali dianggap nabi itu yang parah ya, yang jelas salah kan itu ya pasti salah. Nabinya Muhammad ini Ali gimana? Ali bukan nabi, sahabat nabi yang benar itu. Tuh. Ya termasuk yang tadi itu. Ya. Nah ini juga perlu digarisbawahi kaitan dengan nikah ini yang kita ceritakan. Nikah mut'ah itu pahamnya orang Syiah gitu. Kalau dalam Ahlussunnah kita nggak boleh. Kalau orang nikah ya kemudian dikasih jangka waktu, itu hukumnya haram dan batal dengan sendirinya. Itu dalam paham kita. Jadi kalau misalnya si A nikah dengan niat seminggu mau dicerai, nikahnya itu nggak sah. Itu. Atau orang nikah, begitu habis nikah ternyata suaminya agamanya lain, cuman KTP-nya muslim, itu juga batal dengan sendirinya. Itu secara Islam gitu, walaupun catatan negara nanti masih ada proses pengadilan dan yang lain-lain. Tapi nyatanya banyak juga di masyarakat suami istri agamanya berbeda. Banyak Pak sekarang, banyak. Suaminya Islam, istrinya Katolik. Itu banyak, di Serang juga banyak. Itu. Ya, alasannya biasanya untuk melindungi kekayaan. Itu. Jadi istrinya kaya, ya. Istrinya kaya, agamanya non-muslim. Supaya dia aman, cari suami orang muslim yang plin-plan begitu itu. Tapi yang jabatannya kuat, yang jaksa, yang hakim gitu kan. Jadi dia aman. Gitu Pak. Jadi praktek begitu itu justru bukan orang awam kan ya Pak Haji ya. Orang yang punya kemampuan segala-galanya. Gitu. Kalau dalam Islam enggak. Orang habis nikah misalnya kemudian seminggu berikutnya masuk agama lain, ya bubar dengan sendirinya. Itu dalam Islam. Walaupun di pengadilan belum selesai. Yaitu dari sini perlu hati-hati, nikah itu macam-macam versi yang wajahnya kayak Islam tapi berbeda-beda. Itu juga hati-hati. Makanya ketika misalnya kita ada orang yang lamar anak kita, ya harus ngetesnya gampang, disuruh sholat aja ya Pak Haji. Disuruh sholat jadi imam ya, baca Qurannya bisa, ente kan ketahuan nanti itu kan ya. Iya kan? Itu. Kemudian yang lain-lain yang pokok-pokok tadi coba baca syahadat pakai wa anna ali rasulullah apa enggak? Ya Pak Haji ya. Dan nanti ketahuan kan di situ ya Pak ya. Untuk ngetes itunya ketahuan nih syahadatnya Ali nabi apa enggak gitu kan ya. Itu. Jadi
memang perlu dites seperti itu. Cuman zaman sekarang kayaknya jarang nyari mantu dites-tes begitu sih Pak Haji. Jarang ya. Makanya kenapa orang dulu itu kalau mau nikahkan anak itu kan biasanya orang tuanya ngelihatnya ke sana gitu tuh. Bapaknya orang baik, kakeknya orang baik yang dikenal gitu kan, supaya nggak salah maksudnya. Ya cuman karena makin plural, hidup itu makin plural kan, kita juga makin ikut plural juga, Pak. Ya itu kan kalau yang lamar tetangga kita ketahuan kan ya. Tapi kalau yang lamar kita orang sini, yang lamar orang Makassar, tahu nggak tradisinya? Kan nggak tahu, ya kan? Apalagi yang lamar orang Amerika yang ada di sini, lebih tidak tahu lagi bagaimana latar belakangnya itu. Jadi masalah sana. Jadi benar kata Nabi, ukur saja agamanya supaya nggak salah, gitu kan? Ini ya cuman gitu. Kadang-kadang kita bingung. Ada orang yang agamanya bagus, tampilannya biasa-biasa saja. Ada yang agamanya kurang bagus, tampilannya meyakinkan, ya kan? Ini orang tampilannya pakai kaos oblong, sholatnya kaos oblong. Ternyata baca Qurannya bagus sekali, ya. Ada yang kelihatannya pakai gamis, pakai jubah, baca Qurannya belepotan. Lah itu bisa macam-macam kan? Makanya dicek aja sholat bacaannya bagus apa enggak kan gitu tuh kan ya. Jadi kalau lihat tampilan nanti bisa salah takutnya gitu tuh. Ya selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Nabi bersabda lagi, siapapun yang menikah berarti telah diberi separuh ibadah. Ya, di separuh dari ibadah. Maksudnya begini, ketika dia sholat sendiri pahalanya ya cuman 1. Begitu punya istri jamaah pahalanya 27 gitu loh. Separuh kan? Ya kan? Makanya istri itu memang menjadi sumber pahala kalau nikahnya diniatkan ibadah, ya kan? Lah, ketika orang sudah punya istri kan ada tanggung jawab masing-masing. Nabi itu punya akhlak karena Rasulullah aiqadha ahlam. Rasulullah itu punya akhlak ketika dengan keluarganya selalu membangunkan keluarganya malam-malam untuk tahajud. Lah ini kita ini pernah nggak malam-malam jam 3 anak-anak dibangunin nak sholat tahajud? Ada nggak ya? Kayaknya bangun sendiri yang ada ya Pak ya. Nabi enggak, istri dibangunkan, anak dingamutkan malam-malam suruh tahajud. Aiqadha ahlahu. Ya kadang-kadang kita bangun tahajud sih iya sendiri ya Pak Haji ya. Bapaknya bangun wudhu jam 3 sholat tahajud sendiri. Anaknya tidurnya nggak dibangun-bangunin. Begitu dibangunin udah habis azan kan. Artinya ngelatih anak supaya rajin tahajud. Karena tahajud kalau nggak dibiasakan ya berat tuh Pak. Berat. Udah bangun narik selimut lagi kalau nggak mah ya berat loh. Berat itu. Ya, makanya ada orang dalam berkeluarga itu sayang-sayang kejam, kejam-kejam sayang. Ada istilah begitu kan ya. Sayang-sayang kejam, kejam-kejam sayang. Dua-duanya terjadi gitu. Ya kan, bangunin tahajud jam 3 nak, bangun, kalau nggak bangun tahajud disiram sama mama. Gitu. Ada nggak yang galak begitu? Ya, iya, itu kejam kelihatannya, tapi sayang ke depan. Itu kan, kedepannya anaknya rajin tahajud, pahalanya diterima orang tua gitu. Karena yang ngajarin dulu bangunin itu orang tua. Sampai orang tua wafat, anak tahajud terus, orang tua kebagian, gitu kan. Itu namanya kejam-kejam sayang. Ada lagi sayang-sayang kejam. Ya, ibunya mau bangunin, nak, ayo subuh. Kata bapaknya, biarin aja sih, nanti aja kalau udah jam 6 dibangunin. Ya ini namanya biarin aja jam 6 dibangunin, itu kelihatannya sayang. Alasannya kan takut pusing, kurang tidur gitu kan. Itu kelihatannya sayang tapi ujungnya kejam. Ya kan? Akhirnya subuhnya kesiangan terus. Gitu kan?
Itu namanya sayang tapi kejam. Nah inilah kita milih yang mana, kejam-kejam sayang atau sayang-sayang kejam. Ya pilihannya kan ke sana. Kan kalau orang-orang yang disiplin mah nggak mau tahu. Pokoknya tahajud mau 2 rakaat mau berapa bangun dulu ya. Nanti tidur lagi nggak apa-apa. Itu kan nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Aiqadhu ahlahu. Itu kebiasaan Rasul, itu namanya tanggung jawab terhadap keluarga ketika sudah menikah. Nah di sini makanya Nabi menyebutnya seperti itu. Kebiasaan baik dalam rumah tangga juga perlu ditegakkan. Ya, kenapa? Karena suami istri itu menjadi masing-masing separuh ibadah. Ketika suami belum punya istri masih separuh, belum sempurna ibadahnya. Begitu sudah punya istri lebih sempurna ibadahnya. Ya, makanya semuanya akan jadi sempurna. Nyuci itu ibadah. Ketika istri nyuci kecapean, suaminya lihat udah capek ya mak, ya udah dibantuin. Akhirnya suaminya dapat kebagian separuh lagi dari ibadah itu. Itu makanya sampai Rasulullah, karena Rasulullah fi mihnati ahli. Rasulullah itu selalu ada dalam membantu tugas rumah tangga. Ya bantu loh ya, bantu itu bukan berperan 100% ya Pak Haji ya. Bantu itu tidak berperan 100%. Istri nyuci udah kecapean 1 jam ya kan, tinggal jemur, suami tahu yang jemur suami. Itu namanya sebagian. Bantu kan sebagian, bukan nyuci dari awal suaminya. Enggak, membantu itu enggak 100%. Ya, bukan peran, bantu. Ya kan? Bantu kecapean dibantu, segala macam dibantu. Itu yang bagus. Nah disinilah yang disebut separuh daripada ibadah itu sendiri. Ya inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.